Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di jamaah kali ini, semoga senantiasa diberi kesehatan, sehat walafiat dan keberkahan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dalam hidup ini kita perlu berupaya untuk menjadi orang yang disegani, apalagi ditakuti. Tapi jadilah seorang yang berguna bagi sekelilingnya ataupun lingkungan kalian semua. Dan kita wujudkan jiwa kepemimpinan dalam diri kita agar kita bisa menjadi seseorang yang menginspirasikan kepada orang lain. Menarik sekali, banyak tulisan yang membahas pentingnya menjadi pribadi yang bermanfaat dan mengapa banyak orang yang tertarik tentang bahasan ini. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum minnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh setiap manusia, ataupun khususnya untuk kaum muslimin. Seorang muslim lebih diperintahkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain, bukan hanya mencari manfaat dari orang itu ataupun memanfaatkan orang lain. Ini adalah bagian dari implementasi konsep Islam yang penuh cinta, yaitu memberi. Selain itu, kita memberikan manfaat kepada orang lain, semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri pastinya. Seperti yang difirmankan oleh Allah di Quran surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Dan adapun dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Dan barang siapa yang bersedia membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan senantiasa membantu keperluannya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, ini ada pertanyaan dari salah satu para hadirin yang datang di sini. Mengapa kita harus menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama? Ya, jawabannya ialah Allah itu telah menakdirkan kepada manusia sebagai makhluk yang sosial, yang tak akan bisa menjalankan atau menyelenggarakan hidupnya sendirian. Semandiri apapun manusia tersebut, tetap manusia itu harus butuh seseorang yang berusaha menghidupi dirinya sendiri. Tentu akan ada masanya ia ingin meminta pertolongan kepada manusia lain atau orang lain. Allah juga sudah menganugerahkan kepada manusia sebentuk perasaan empati yang akan menggugah hati nuraninya. Perasaan empati itulah yang akan mendorong manusia untuk melakukan aksi sosial atau membantu sesama. Takdir manusia sebagai makhluk sosial ini juga erat kaitannya dengan ajaran Islam. Kita ambil dari firman Allah surah Al-Maidah ayat 2. Ya, yang artinya, dan menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa atau pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangatlah berat baginya. Selain karena memang perintah agama Islam untuk saling membantu, menjadikan diri bermanfaat bagi orang lain akan mengundang pertolongan Allah bagi pengamalnya. Ya, itu tadi dari jawaban saya untuk
hadirin yang bertanya. Semoga bisa diamalkan dan dimanfaatkan. Dan ini ada pertanyaan lagi, satu lagi dari para hadirin yang hadir di sini. Ya, saya akan mencoba menjawabnya. Apa yang harus kita lakukan agar bermanfaat bagi orang lain? Oke, saya akan berusaha menjawab apa yang saya bisa. Setiap orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain tidak harus menunggu kaya, cerdas, berpengaruh, terkenal. Dengan apa adanya, kita mesti bisa memberikan manfaat kepada sesama. Yang kita perlukan untuk menjadi kehadiran kita ini bermanfaat bagi orang lain adalah niat, dan kita tahu harus melakukan apa yang agar bermanfaat dan apa yang dibutuhkannya. Menjadikan kehadiran kita bermanfaat bagi sesama berarti ikut turut serta sama sebuah kegiatan atau perkara. Namun bukan berarti kita ikut campur terhadap masalah orang lain. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil di lingkungan tempat kita tinggal, seperti ikut kerja bakti, membersihkan lingkungan pada setiap hari Minggu atau yang lain. Dan bergantian memberi makan kepada tetangga kita, saudara kita yang tidak mampu ataupun yang lainnya, atau menjenguk orang sakit, tetangga kita sakit, teman kita sakit atau yang lainnya. Dan seperti itulah contoh-contoh agar bermanfaat bagi orang lain. Dan mari kita tanamkan dalam hati kita bahwa apapun yang kita lakukan dan berikan sebagai wujud menjadikan kehadiran kita bermanfaat bagi sesama. Jangan sekali-sekali kita mengharapkan balasannya. Kita itu harus ikhlas tanpa pamrih, karena itu sudah dijelaskan di firman Allah ya, di surah Al-Qasas ayat 84. Barang siapa datang membawa kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Dan itu pula janji Allah, dan ada pula janji Allah untuk orang-orang tersebut dalam surah Al-An'am ayat 160. Yang artinya bila siapa yang berbuat kebaikan mendapatkan balasan 10 kali lipat amalnya. Kalau Allah sudah menjanjikan seperti itu, apa kita masih mengharapkan balasan dari sama makhluk? Ya, untuk itu para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa menjalani hidup di dunia ini dengan manfaat dan bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkannya, tapi dengan rasa ikhlas tanpa ingin mendapatkan balasan. Cukup Allah saja yang membalas perbuatan kita, dan janganlah engkau berharap kepada orang lain, karena itu menyakitkan. Ya, cukup sekian dari saya, Muhammad Nurfansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.